Halo, Mas dan teman-teman, aku Popon Siti Latifa, aku dari Bandung. Terus aku tunanetra total sejak usia 2 tahun. Tapi nggak total pas usia 2 tahun sih, totalnya mah pas SMA kelas 1 gitu. Jadi sempat bisa nulis pakai pensil, pakai spidol gitu-gitulah. Terus sempat suka gambar dan sebagainya gitu. Terus sekarang aku aktif di Yayasan Bunda Netra Mandiri atau di Blind Moms sebagai ketua gitu. Aku punya satu orang putri namanya Bian Salaksa Perceka, biasa dipanggil Cika gitu. Mantap. Nah, itu kegiatan sehari-hari di masa-masa pandemik kayak gini ya. Katanya lagi sibuk ngajarin anak daring ya. Bisa diceritain nggak? Iya bener, betul banget. Udah hampir berapa bulan ya? Dari Maret lah, berarti mau 10 bulanan ya. Jadi waktu itu namanya kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau sekarang lebih akrabnya BDR, belajar dari rumah. Nah itu tiap hari nggak berhenti, dari Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu sama Minggu gitu, karena kan libur sekolah. Iya, apa ya, menyita waktu banyak, iya, tapi gimana lagi ya, sebagai ibu mau nggak mau kan harus dampingi anak daring, meskipun kesulitannya banyak dan sedih dan kesel dan pingin marah, pokoknya mah semua campur aduk gitu. Tadi kan dibilang ada kesulitannya. Emang kesulitannya seberapa banyak sih? Apa aja sih? Oke, kesulitannya yang pasti kalau misalkan boleh ngeluh gitu ya, hampir semuanya sulit gitu. Nggak boleh ngeluh. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak kreatif dan tidak mau berpikir gitu ya. Tapi karena tuntutan kewajiban sebagai seorang ibu, jadi kan mau nggak mau harus kreatif dan berpikir bagaimana nih caranya gitu biar anak kita setara dengan orang lain, bisa melakukan proses belajar dari rumah gitu. Kesulitannya misalnya gini, sekarang kan guru itu hanya memberikan arahan, tidak mengajar secara langsung. Misalkan ngirim tugas via WhatsApp grup sekolah, kan gini, hari ini nih contohnya, misalkan untuk hari ini silakan pelajari pembelajaran 5 subtema 3 buku tema 4 misalkan gitu, halaman sekian. Nah dari situ juga kita udah ini totally blind, nyari halaman misalkan 110 gitu ya. Ya mau gimana gitu kan, itu sama aja kayak mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Nggak akan ketemu kan, kita nggak bisa lihat bukunya gitu. Betul. Nah akhirnya solusinya kita dibangunlah tuh komunikasi aktif dua arah antara kita sama anak gitu kan. Jadi mungkin kalau anak orang lain gitu ya, tinggal buka nih halaman 110 gitu ya, ayo nah buka halaman 110. Nah, atau sama kita dibantu gitu kan, nah ini halaman baru 108 nih, ayo 2 lembar lagi gitu kan. Nah kalau kita kan harus komunikasinya bener-bener gitu, ayo misalnya kayak aku ke anak aku gitu, Cika ini udah halaman berapa nih, terus dia jawab kan halaman segini mah, oh belum, ayo cari lagi halaman 110. Jadi emang benar-benar harus sabar gitu, dari mulai nyari halaman juga gitu. Meskipun memang ada ini ya, ada e-book dari buku tema itu kan bisa di-download ya. Ya kita bisa sih
nyari dari PDF e-booknya gitu kan, dari elektronik booknya. Tapi tetap saja anak kita kan harus ngikutin dari buku paketnya kan, kadang harus ada yang ditulis di buku paketnya gitu kan. Jadi tetap aja harus nyari halamannya gitu. Banyak sih kesulitannya. Atau misalkan waktu belajar matematika itu apalagi gitu ya, terus ketika ada tabel, ada gambar, misalkan soalnya buat kalimat dari gambar yang ada di buku misalkan, ya mana tahu itu gambar apa gitu kan. Kalau orang tua lain mungkin kan langsung ayo kita bikin yuk kalimatnya dari gambar ini, coba gimana. Kalau aku kan harus nanya juga ke anak gitu. Jadi kembali sih komunikasi kuncinya. Memang gambar satu apa nih gambarnya, nah, anak aku deskripsiin dulu, ini mah ini ada misalkan anak ayam 3 misalkan lagi ngapain gitu-gitu. Nah setelah aku dapet gambarnya apa, baru ayo kita bikin kalimatnya yuk gitu sih. Jadi ya harus bener-bener ekstra sabar. Jadi dari mulai pagi sampai selesai tugas-tugasnya itu kita tuh harus nongkrongin terus di situ gitu, harus di depan anak kita terus gitu. Soalnya kalau enggak kan kayak gimana gitu. Soalnya anak aku masih kelas 3 SD. Mungkin kalau misalnya udah kelas 5, kelas 6 ke atas gitu udah bisa ditinggal ya karena udah gede gitu. Oke. Nah, menurut gitu. Kalau menurut Cece nih, efektif mana nih? Dari online atau yang berangkat ke sekolahan? Yang pasti lebih efektif pergi ke sekolah lah ya. Soalnya kan anak kita langsung ketemu sama gurunya, langsung diajarin sama gurunya. Udah gitu juga dia ada interaksi dengan orang lain kan di kelas dengan teman-temannya. Kalau di rumah kan dia sendiri, jadi udah otomatis pasti bosen gitu ya. Terus dia nggak istilahnya nggak ada persaingan sehat dengan teman-temannya kan. Kalau di kelas tuh wah teman aku udah nih nyelesain tugasnya sedangkan aku belum, bisa jadi gitu kan. Atau yang namanya anak kecil kadang kan kalau misalnya lagi ulangan, kamu nilai kamu berapa? Segini. Oh, nilai aku segini. Nah itu kan ada motivasi dari persaingan sehat antara dia sama temen-temennya gitu kan. Kalau di rumah kan dia sendiri gitu. Untuk mengatasi pasti dong anak-anak punya rasa bosan. Nah itu betul. kisi-kisinya atau kiat-kiat apa untuk biar anak Cece ini biar nggak bosan terus isi belajar terus itu apa sih? Iya. Itu gimana pinter kita sebagai orang tua ngerayu ya, ngedeketin anak secara personal gitu. Misalkan kita mulai belajar jam 8, dia sebenarnya absen dari jam 7 udah ada, tapi nggak langsung. Biasanya aku nggak langsung ayo belajar jam 7 gitu, kayaknya kepagian kalau untuk di rumah. Jadi biasanya aku start dari jam 8 belajar. Nah dari jam 8 ke bawah tuh habis sholat subuh sampai jam 8 tuh aku biasanya bikin sarapan, terus bikin cemilan apa aja gitu buat nanti anak aku istirahat. Jadi misalkan tiap hari anak aku pasti nanya, "Ma, kalau di sekolah kan aku pas istirahat bekal," katanya, atau enggak aku ke kantin. Nah kalau di rumah juga harus ada, mah. Awal-awal tuh kayak gitu, jadi sampai sekarang kebiasaan gitu sih. Terus kita apa aja sih harus punya cara tersendiri ya gitu. Cara kita masing-masing ya untuk biar mengatasi bosan ya. Untuk pesan-pesan nih, pesan-pesannya untuk masyarakat umum nih yang mempunyai aktivitas kayak Cece nih biar kedepannya terus belajarnya lebih giat apa ya kira-kira? Pesennya sih yang hubungannya sama daring gitu tetap semangat sih gitu, karena kan kita ternyata nggak cuman kita aja gitu, tapi semua orang tua, semua ibu yang punya anak yang masih sekolah, terutama yang anak kelas 4 ke bawah tuh ngerasain hal yang sama gitu. Entah itu dia disabilitas netra ataupun misalkan non disabilitas netra gitu, dengan keberagaman masalah masing-masing. Jadi
saling menguatkan aja sih gitu. Mudah-mudahan tetap semangat gitu meskipun dalam suasana pandemi, terus anak-anak kita harus belajar di rumah, ya mudah-mudahan semangat terus, sehat terus gitu aja sih. Lah untuk teman-teman ini kan Tete kan sebagai ketua Bunda Netra Mandiri atau BEM ya. Betul, Blind Moms. Ini buat mereka ini biar nggak bosan terus tetap semangat, ada juga nggak sama saya? Iya, kalau untuk teman-teman Blind Moms yang sudah gabung di WhatsApp group itu biasanya kita sharing, ngobrol santai gitu di grup. Jadi ketika kita punya keluhan apa, terus pingin curhat apa, kita di sana sih biasanya bareng-bareng gitu. Jadi perempuan semua, jadi kita ngerumpi deh di sana gitu. Terus nggak cuma sharing soal daring aja, tapi kadang kan kita karena ya jangankan ketika daring gitu ya, pas nggak daring juga kita suka bingung tuh tiap hari bikin menu makanan apa gitu ya, atau misalkan sarapan apa, nah gitu biasanya sharing di sana gitu. Jadi untuk teman-teman Blind Moms yang belum gabung di WhatsApp grup Blind Moms, ayo gabung yuk gitu, biar kita bisa sharing, berbagi tips sama trik apapun tentang keseharian kita gitu. Adapun misalkan teman-teman yang memang belum bisa mengakses WhatsApp, terus semangat gitu, terus kalau misalnya ada kesempatan untuk mempelajari teknologi untuk tunanetra gitu ya, ayo kita belajar juga bareng-bareng gitu. Yang pasti sama sih gitu nasihatnya, maksudnya bukan nasihat ya, tapi pesannya semangat terus semoga kita semuanya sehat gitu aja sih. Terus pandeminya cepat lalu. Harapannya nih, dari harapan untuk kedepannya biar pemerintahan Indonesia ini apa? Yang pasti semoga pemerintah cepat menemukan solusi ya untuk apa yang sedang dihadapi. Ya mudah-mudahan sih intinya pandeminya segera berlalu gitu ya. Kalaupun misalnya kita masih harus mengalami dalam masa-masa pandemi ini gitu, biar lebih perhatian sama warga negaranya gitu, sama masyarakat, terutama sama teman-teman Blind Moms, ibu-ibu tunanetra yang memang perjuangannya 2 kali lipat dibanding ibu-ibu yang non disabilitas gitu. Karena kan kita tidak punya penglihatan, sementara kita harus punya kewajiban yang sama dengan teman-teman yang lain gitu. Inginnya sih pemerintah ada apresiasi apa gitu ya, tidak untuk Blind Moms-nya juga, tapi untuk anak-anak Blind Moms-nya juga gitu, karena ternyata anak-anak dari Blind Moms ini juga sangat membantu orang tuanya gitu ya. Ada kerjasama antara anak dan orang tua ketika menjalankan program pemerintah belajar dari rumah ini begitu. Lah kalau seumpama nih ada teman-teman ibu tunanetra yang belum gabung, gimana caranya? Di nomor telepon atau nomor handphone 0856 2293 787, atau boleh follow IG kita juga di @blind.moms atau Facebook kita di blind spasi moms. Kita juga punya YouTube channel, ada di blind spasi moms sama gitu. Atau email di blindmoms@gmail.com gitu. Caca atas waktunya, terus oke, sama-sama. Kemudian podcast ini bisa memberi kayak semangat lagi buat para Blind Moms ya yang masih ya, amin, ada solusi untuk mengatasi masalah pendidikan dari rumah. Lagi boleh promosi YouTube channelnya Cika? Boleh, silakan promosi aja.
Iya, Cika juga punya YouTube channel khusus, channelnya Cika di Bian Salaksa Perceka, BYAN spasi Salaksa spasi Perceka. Jadi anak aku tuh main biola, jadi di sana diary biolanya Cika gitu deh. Ya. Makasih sekali lagi, terima kasih Lukman. Ya. Oke, sama-sama Budi. Ya.